Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Metro TV Lampung, senang sekali rasanya saya Vivi Rahayu kembali menjumpai Anda pada Oase kali ini. Baik sahabat Oase, pada Oase kali ini kita akan membahas berkaitan tentang larangan mencaci maki dalam pandangan Islam. Seperti biasa, saat ini saya sudah bersama dengan Kak Alma Wardatul Fuadah. Kita akan berbincang bersama berkaitan tentang larangan mencaci maki dalam pandangan Islam. Kita sapa Kak Alma terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak Alma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih Kak Alma, kita berjumpa lagi ya. Gimana Kak Alma nih untuk keadaannya atau kabarnya nih pada hari ini? Alhamdulillah baik nih. Kak Pipi gimana? Alhamdulillah baik juga nih Kak Alma, luar biasa sekali ya. Oke, kita lanjutkan nih perbincangan kita. Jadi pada hari ini kita akan membahas berkaitan tentang larangan mencaci maki dalam pandangan Islam nih Kak Alma. Nah, menurut saya ini mungkin judulnya terlalu umum gitu ya Kak Alma. Jadi terkait dengan larangan mencaci maki ini kan bisa larangan mencaci maki terhadap manusia dan juga bisa juga terhadap Tuhan agama-agama lain gitu. Nah, mungkin yang pertama yang kita bahas yaitu berkaitan tentang mencaci maki terhadap manusia nih. Yang mana kita lihat saat ini ya banyak sekali khususnya bagi remaja itu mereka ini banyak sekali seperti membuli atau menghina, mencaci teman kerabatnya, bahkan atau anak-anak muda sekarang ini bisa mereka juga mencaci maki kepada orang yang lebih tua ataupun yang lebih muda. Ini kan kita melihatnya miris sekali begitu ya Kak Alma ya. Nah, kemudian nih bagaimana sih sebenarnya dalam pandangan Islam berkaitan tentang mencaci maki terhadap manusia? Baik sahabat Oase, jadi berkaitan dengan tema kita kali ini yaitu mencaci kepada orang lain ataupun kepada agama lain gitu. Yang perlu kita ketahui, mencaci itu merupakan perbuatan yang tercela dalam agama Islam gitu. Yang mana itu emang benar-benar dilarang oleh agama, karena ketika kita mengeluarkan kata-kata yang emang menyakitkan hati orang lain gitu, itu merupakan sebuah maksiat, dosa lisan gitu. Jadi ketika kita mencaci seorang, misalkan kita ada orang teman kita yang maaf misalkan yang gagu, terus kita peragain untuk bahan tertawaan dengan teman-teman yang lain, nah itu sama aja kita mencaci orang itu, mencela orang lain, atau kita menghina orang itu, misalkan melabelkan dengan nama-nama yang gak baik gitu. Dia punya nama yang baik tapi kita malah ngomong ke teman, misalkan orang itu kita malah jadi body shaming, misalkan orang itu gendut, gendut ngapain kesini, misalkan kayak gitu. Nah, itu sebuah cacian yang emang menurut kita itu adalah sebuah candaan ya, sebuah yang bisa menjadikan orang-orang bahagia, orang-orang tertawa, orang-orang akan senang gitu dengan guyonan yang kita lontarkan gitu. Tapi ada seorang yang dia itu malah sakit hati gitu terhadap apa yang kita lakukan. Maka dengan keras Islam melarang kita untuk mencaci gitu. Sebagaimana dalam hadis bahwasanya sibabul muslimi kafusukun. Jadi mencela atau mencaci orang muslim itu sebuah kefasikan, hadis riwayat Bukhari. Atau dalam sebuah hadis yang lain bahwasanya ketika kita mencaci atau mencela orang lain atau melaknat orang lain, itu merupakan kita itu sama saja seperti kita membunuh orang itu. Hadis riwayat yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Maka perlu kita ketahui bahwasanya mencaci itu adalah sebuah lontaran yang tidak enak didengar kepada orang lain gitu. Berbeda kalau dengan melaknat, kita melaknat orang nih. Kita melaknat itu mencaci sekaligus dengan kita mendoakan dia yang tidak baik. Contohnya misalkan kita mendoakan sekaligus mendoakan yang tidak baik, semoga Allah melaknatmu, semoga engkau dilaknat oleh Allah dan lain sebagainya, yang kita itu mendoakan yang buruk untuk dia, itu sekaligus mencaci sekaligus dengan melaknat. Maka di sini perlu kita ketahui, perlu kita sadari bahwa ketika kita mempunyai lisan untuk berbicara gitu, kita gunakan untuk membicarakan hal yang baik. Sebagaimana dalam hadis bahwasanya barang siapa yang beriman kepada hari akhir dan kepada Allah, maka dia itu akan menjaga
lisannya gitu. Jadi ketika kita punya lisan, ketika kita punya mulut gitu untuk berbicara, gunakan mulut kita itu untuk berbicara hal-hal yang baik. Jangan sampai kita gunakan lisan ini dengan perkara-perkara yang malah menyakitkan orang lain gitu. Oke, jadi ya emang pada intinya mencaci maki itu dalam pandangan Islam pastinya dilarang oleh Allah, dan ini termasuk akhlak tercela begitu ya Kak Alma. Nah kemudian bagaimana dengan mencaci, kita melihat di sosial media ya banyak sekali hinaan-hinaan terhadap Tuhan-Tuhan agama lain gitu. Nah bagaimana dalam pandangan Islam berkaitan tentang mencaci maki terhadap Tuhan agama lain? Tadi kan terhadap manusia nih, nah kalau misalnya terhadap Tuhan agama lain itu bagaimana? Baik, terkait dengan kita menghina atau mencaci gitu agama lain, kita lihat dalam Quran surat Al-An'am ayat 108 yang mana artinya, dan janganlah kalian untuk mencaci sembahan orang-orang yang dia menyembah kepada selain Allah gitu. Karena mereka itu akan mencaci Allah dengan melampaui batas tanpa adanya dasar ilmu pengetahuan. Maka di situ dalam surat itu dijelaskan bahwasanya Allah tuh melarang kita untuk mencaci agama lain, untuk mencaci Tuhan-Tuhan agama lain. Bukan berarti kita mengakui bahwa emang ada Tuhan selain Allah gitu. Tapi kita meminimalisir bahwa ada dampak negatif ketika kita mencaci Tuhan agama lain. Seperti dalam ayat tadi bahwasanya orang yang mencaci agama lain tanpa dia itu punya pengetahuannya gitu, dia akan melampaui batas, dia akan mencaci terus tanpa ada dia mengetahui bahwa Allah ini seperti apa gitu kan, banyak yang seperti itu. Maka untuk meminimalisir ketika misalkan ketika kita mencaci agama lain, terus kita terus mencaci gitu, pasti orang lain agama yang kita caci itu pasti dia akan balik mencaci agama kita gitu. Alhasil ketika itu maka akan terjadi perseteruan atau terjadi permusuhan antar agama gitu. Maka Islam juga tadi udah dijelaskan dalam Al-An'am ayat 108 melarang kita untuk kita jangan sampai mencaci agama lain gitu. Kalau kita nggak tahu gitu, ya kita cukup kita nggak seneng gitu kita bahwa ada Tuhan selain Allah, misalkan kita emang nggak mengakui, tapi jangan sampai kita mencaci gitu ya. Itu emang ada dampak negatif yang bisa kita terima gitu. Oke, baik. Jadi itu berkaitan tentang bahwasannya melarang untuk mencaci Tuhan agama lain. Tapi nanti kita lanjutkan kembali ya Kak Alma. Dan untuk Anda sahabat Oase, tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut. Terima kasih sahabat Oase, Anda masih menyaksikan kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Kak Alma Wardatul Fuadah berkaitan tentang larangan mencaci maki dalam pandangan Islam. Oke Kak Alma, tadi sebelumnya kita sudah membahas banyak sekali nih berkaitan tentang mencaci maki ya, khususnya yaitu mencaci maki baik terhadap manusia ataupun mencaci maki kepada Tuhan agama-agama lain nih. Nah kemudian berkaitan tadi yang sudah kita bahas nih, pasti akan namanya timbul yang namanya dampak negatif nih Kak Alma. Nah apa sih dampak negatif dari kita atau misalnya ada seseorang yang mencaci maki terhadap Tuhan dan terhadap Tuhan agama-agama lain dan terhadap manusia begitu? Ya, terkait pembahasan kita tadi, ketika kita mencaci orang, ketika kita mencela orang, pasti kita akan mendapatkan dampak negatif untuk diri kita gitu. Apa aja sih dampak negatif ketika kita mencaci atau mencela agama orang lain atau orang itu sendiri gitu? Yang pertama adalah Allah itu pasti tentu tidak menyukai kita. Karena apa? Karena Islam itu udah melarang, udah jelas-jelas melarang kita untuk kita itu nggak boleh untuk mencaci atau mencela orang lain gitu, apalagi mencela atau mencaci agama orang lain. Itu udah benar-benar dalam Al-Quran tadi udah dijelaskan gitu bahwa saya tidak diperbolehkan gitu. Yang kedua adalah orang yang kita caci itu tidak akan percaya lagi sama kita. Yang tadinya kita sebagai kepercayaan dia ketika dia cerita apa-apa ke kita gitu,
lalu kita cela, kita hina, kita caci dia, maka orang itu akan hilang rasa percayaan dia kepada kita gitu. Maka dari situ akan timbul dampak negatif yang ketiga, akan timbulnya permusuhan antara kita gitu, antara sesama umat muslim, bahkan atau umat muslim dengan umat yang lainnya gitu. Contoh ketika kita mencaci sahabat kita atau mencela sahabat kita, menghina sahabat kita gitu. Tadinya dia percaya sama kita, tadinya dia cerita apa-apa sama kita, lalu kita mencaci dia, akan timbul rasa nggak percaya lagi sama kita gitu. Lalu akan timbulnya permusuhan dengan kita gitu, akan timbul permusuhan yang mana dalam Islam juga kan kita bermusuhan itu tidak diperbolehkan gitu, apalagi melebihi dari 3 hari, nah itu tidak diperbolehkan. Nah ketika kita bermusuhan, otomatis kita itu akan putus tali silaturahim kita dengan mereka, dengan dia, orang yang bersangkutan gitu. Dalam Islam juga tidak diperbolehkan kita untuk memutuskan tali silaturahim antara umat sama muslim gitu. Oke, baik. Tadi Kak Alma katakan itu kalau musuhan tidak boleh melebihi dari 3 hari nih Kak Alma. Nah mungkin sahabat Oase nih mungkin ada yang belum tahu nih, kenapa sih kok nggak boleh gitu kita musuhan melebihi 3 hari? Ya, dalam hadis kan ada yang mengatakan bahwasanya ketika kita bermusuhan, jangan sampai kita tidak tegur sapa sama orang gitu melebihi dari 3 hari gitu. Karena apa? Sifat ketika kita nggak tegur sapa itu kan kita itu punya rasa dendam, punya rasa marah gitu sama orang, punya sifat dia tuh musuh kita gitu. Sifat seperti itu adalah sifat yang disukai oleh setan gitu. Ketika kita bermusuhan, ketika kita saling marah-marahan gitu antar sesama gitu, maka setan itu suka gitu terhadap orang-orang yang seperti itu. Dan dengan kita terus bermusuhan, tidak tegur sapa, maka akan yang tadi itu akan putus tali silaturahim kita dengan dia gitu. Maka udah jelas dalam hadis gitu, ada hadis yang mengatakan jangan sampai kita gini, bermusuhan aja, marah saja gitu, kita tidak diperbolehkan gitu, apalagi kita bermusuhan gitu. Maka dibatasi oleh Islam bahwasanya jangan lebih dari 3 hari. Emang kalau kita emang udah benar-benar nggak punya kesabaran, emang dia tuh udah kelewat batas gitu sama kita, ya nggak apa-apa kita marah, itu hal yang manusiawi gitu kan. Tapi kita harus bisa mengontrol itu semua gitu kan. Kita itu tahu kita itu sebagai orang yang beriman, sebagai seorang muslim, bahwa dalam Islam nggak boleh namanya kita musuhan, maka kita harus mengontrol itu semua. Oke, itu tadi berkaitan dampaknya ya, kalau dari dampak negatif maksudnya dari kita mencaci maki terhadap manusia ataupun Tuhan agama-agama lain nih. Nah kemudian nih, tadi kan dampaknya, kemudian apa sih yang sebenarnya dianjurkan nih dalam agama itu seperti apa? Baik, yang dianjurkan ketika kita jangan sampai kita mencaci maki orang lain atau agama lain, bahwasanya kita itu yang pertama kita harus bisa introspeksi diri kita. Karena dengan kita introspeksi diri, dengan kita artinya dengan kita introspeksi gitu, introspeksi diri, kita itu akan melihat kita itu masih banyak kekurangan, kita itu masih belum sempurna gitu, kita tuh nggak sempurna di mata Allah. Apa yang harus kita banggakan gitu, apa yang harus kita banggakan sehingga kita itu bisa menghina orang lain, sehingga kita bisa mencaci orang lain. Dan di situ dengan kita introspeksi diri, kita sadar bahwasanya hal yang kita lakukan itu tidak baik gitu. Maka dengan kita introspeksi, kita bisa lebih memperbaiki diri kita bisa lebih dekat lagi sama Allah, agar kita itu tidak melakukan hal-hal yang emang dilarang oleh agama kita gitu. Lalu kedua yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim agar tidak terjadi permusuhan atau caci maki gitu, kita sadar bahwa kita itu sama Islam itu dianjurkan kita itu untuk saling kita itu punya saudara gitu. Di sini Allah menciptakan kita itu saling bersaudara. Maka adanya persaudaraan itu kita harus
bisa menjadikan itu sebagai pegangan untuk kita gitu. Kita ini bersaudara sesama muslim, jangan sampai kita menyakiti hati orang muslim lainnya gitu. Karena dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya orang yang paling sempurna imannya adalah mereka orang yang muslim lainnya itu selamat dari gangguan lisan dan juga tangannya. Maka dari hadis itu bahwasanya kita sebagai seorang muslim, kita harus bisa menjaga lidah kita, kita harus bisa menjaga lisan kita, karena lisan itu sangatlah tajam gitu. Apa yang kita katakan bisa menghancurkan seluruh dunia. Oke, baik nih Kalma. Nanti mungkin nanti kita lanjutkan kembali, dan untuk Anda sahabat Oase tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut. Terima kasih sahabat Oase, Anda masih menyaksikan kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita pada kali ini. Oke, Kalma, tadi sebelumnya Kalma katakan yang dianjurkan atau yang diharuskan sebenarnya dalam Islam berkaitan tentang mencaci maki itu kan dilarang ya. Dan yang diharuskan tuh kita yang pertama harus introspeksi diri atau muhasabah diri begitu. Dan kedua yaitu kita harus menjaga yang namanya lisan kita agar kita ini tidak menyakiti hati orang lain. Nah, kemudian bagaimana sih caranya kita ini agar bisa menjaga lisan kita? Ya namanya lisan tuh pasti terkadang akan nggak sengaja gitu kan kita mengatakan hal-hal yang buruk atau hal-hal yang tidak pantas. Nah, bagaimana caranya agar kita ini bisa menjaga lisan kita? Baik, cara kita menjaga lisan kita itu salah satunya adalah dengan kita selalu berzikir. Karena dengan kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, yaitu salah satunya dengan berzikir, kita akan terbiasa gitu, akan istilahnya itu kalau kita melakukan sebuah kebiasaan ya nanti pasti akan terus kita ucapkan gitu. Maka nggak ada celah untuk kita mencaci, untuk menghina orang lain gitu. Nah, dengan kita terus berzikir, dengan kita selalu mengucapkan hal-hal yang baik gitu, insya Allah kita itu bakal terus mengatakan hal-hal yang baik gitu. Tapi ada orang yang berpikir, nah kalau nggak bisa ya gimana gitu. Nah, yaitu kembali lagi kepada diri kita sendiri gitu. Kita bisa nggak melawan itu semua? Kita bisa nggak, kalau kita nggak bisa mengucapkan hal-hal yang baik gitu, ya kita lebih baik diam gitu. Biar kita tuh nggak mengeluarkan hal-hal yang kata-kata yang kotor, kata-kata yang malah menyakiti hati orang lain gitu. Maka dilatih dari diri kita sendiri, kemauan diri kita sendiri. Kalau kita mau berubah, pasti Allah akan membantu kita berubah. Allah itu gak akan merubah suatu kaum sampai dia itu mau merubah di keadaannya gitu. Maka ketika orang itu mau berubah, orang itu benar-benar mau memperbaiki diri dia, ucapan dia, maka Allah akan pasti akan membantu orang itu gitu. Tapi kalau kita cuma setengah-setengah, kita gak mau loh ngomong toksik terus gitu, gak mau loh mencela, ngehina orang lain terus gitu, tapi nggak ada tindakan, nggak ada ikhtiar atau apa sih istilahnya, ikhtiar gitu yang kita lakukan untuk bisa terhindar dari itu semua, maka ya Allah itu akan setengah juga ngasih bantuan kepada kita. Maka harus bersungguh-sungguh. Oke, mungkin menurut Vivi selain menjaga lisan, dengan cara menjaga lisan tuh kita harus memperbaiki circle kita juga sih Kak Alma gitu. Jadi kita kalau bisa mencari circle atau teman-teman terdekat kita yang baik-baik, karena itu faktor lingkungan itu akan cepat sekali mempengaruhi diri kita. Banget gitu. Bahkan banyak sekali gitu di real life kita gitu, orang-orang yang dia tadinya misalkan lulusan pondok misalkan ya, banyak yang pas keluar dia karena salah pergaulan, salah lingkungan malah jadi bukan mencerminkan seorang santri. Banyak yang seperti itu. Maka diri kita yang harus bisa menyetir gitu, harus bisa mengarahkan kemana kita itu akan pergi gitu.
kemana kita harus bisa mengarahkan diri kita itu, apakah harus pada hal yang lebih baik untuk bisa memperbaiki diri kita, atau malah kita menjerumuskan diri kita kepada hal-hal yang buruk. Itu yang harus kita tekankan dalam diri kita gitu. Kesungguhan kita untuk bisa memperbaiki diri, ya mulai kita mencari circle pertemanan yang emang bisa mengubah diri kita itu lebih baik. Jadi pada intinya sebenarnya balik lagi ke introspeksi diri, Iya, begitu ya Kak betul. Alma. Nah oke nih, tadi berkaitan tentang bahwasannya yang dianjurkan untuk atau cara agar bisa menjaga lisan begitu. Nah kemudian nih, berkaitan tentang tema kita yaitu mencaci maki terhadap baik sesama manusia ataupun Tuhan agama-agama lain. Nah kenapa sebenarnya Allah ini melarang hal tersebut Kak Alma? Iya, kenapa Allah melarang kita untuk kita mencaci agama lain atau orang lain gitu? Yang seperti tadi kita udah mengetahui dampak negatif yang bakal kita terima gitu. Lalu orang itu akan menghina dengan melampaui batas, bahkan seperti ketika kita mencaci bapak orang lain gitu, bapak teman kita lah, kita caci, pasti dia itu akan balik mencaci bapak kita gitu, bahkan lebih dari yang kita lontarkan gitu. Nah itu yang ditakutkan. Maka tanpa ilmunya juga, tanpa kita mengetahui seluk-beluknya orang itu seperti apa, yang kita hina itu seperti apa, maka itu akan kita menghina itu akan melampaui batas gitu. Yang kedua, kenapa Allah melarang kita untuk tidak mencaci maki orang lain atau agama orang lain? Allah itu menyuruh kita itu untuk dakwah. Dakwah dengan apa? Dengan tanpa adanya paksaan, dengan lemah lembut gitu. Allah itu udah menakdirkan porsi kita, keimanan kita sebesar apa, lalu rasa syukur kita itu sebesar apa, itu udah ditakdirkan sama Allah gitu. Maka dari itu kita harus bisa menggunakan itu sebaik mungkin gitu. Keimanan kita ini kita gunakan untuk apa? Allah menyuruh kita untuk berdakwah dengan tidak secara kasar gitu. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ketika kita menghina agama orang lain, ketika kita mencaci agama orang lain, itu kita menunjukkan bahwa agama Islam itu berarti kayak gini ya, buruk gitu, di mata orang lain buruk. Maka dengan kita ingin kita mengajak orang lain untuk masuk ke agama kita, tapi kita gunakan dengan cara yang lemah lembut gitu, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Apakah ada Rasulullah itu mengajak kepada orang lain dengan secara kasar, bahkan memaksa gitu, menghina? Enggak kan? Tapi seperti yang dikatakan kepada Fir'aun dalam surat Toha gitu, bahwasanya katakanlah oleh kalian berdua kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut gitu, agar mereka itu sadar dan juga takut. Dengan kita lemah lembut, maka mereka itu akan berpikir, oh Islam ini berarti agama yang emang rahmatan lil alamin gitu, agama yang emang lemah lembut gitu, nggak ada unsur kekerasan, nggak ada yang mana bisa menyakiti hati orang lain gitu. Maka kita tunjukkan jati diri Islam sebenarnya itu seperti apa gitu. Maka Allah menyuruh kita untuk ayo kita dakwah untuk sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, dengan cara kita memperluas, dengan cara kita berdakwah tapi dengan lemah lembut tanpa adanya. Oke, baik nih Kak Alma, nggak kerasa juga sudah di akhir nih. Terima kasih untuk perbincangan kita pada hari ini ya Kak Alma. Dan untuk Anda sahabat Oase, jadi pada intinya kita dilarang oleh Allah untuk mencaci maki dan menghina baik sesama manusia ataupun Tuhan orang-orang lain. Dan kita dianjurkan untuk menjaga lisan kita dan terus untuk introspeksi diri dan muhasabah diri. Baik sahabat Oase, usai sudah perjumpaan kita pada Oase kali ini, saatnya saya Vivi Rahayu pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.